Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin telah buatkan cara jumper dinamo kipas angin putus. Video kemarin ya udah saya buatkan otoretan, terus kita mengukur bersama. Ternyata yang putusnya di sini nih, saya jadikan satu. Kalau dijadikan satu, terus kita colokkan menggunakan listrik, otomatis akan hidup. Karena dinamo putusnya di bagian speed. Jadi caranya seperti ini. Ini untuk mengulangi yang kemarin ya. Nanti kelanjutannya kita akan mencari yang putus di dalam dinamonya. Ini masih nyambung merah sama putih sesuai dengan oret-oretan. Kita akan tes kapasitor, perhatikan hidup. Coba kita akan putuskan, pisahkan ya seperti semula. Kita akan tes lagi, kapasitor mati. Yang kemarin kita mengukur bersama mencari yang putusnya di sini ya, antara merah sama putih. Jadi kita harus menyambungnya. Kipas angin ini akan hidup kembali tanpa harus membuka dinamo. Dan kelanjutannya sekarang kita akan memperbaikinya atau menyambungnya supaya speed 1, 2, 3 hidup tanpa harus di jumper di luar. Jadi video kemarin saya buatkan cara menjumper tanpa harus buka dinamo. Kipas angin mati, putus. Mati itu karena putus, bisa hidup kembali. Kita perhatikan dari sisi dinamo. Ini bukan tembaga, ini kawat aluminium karena kipas Cina. Dari posisi yang lecet atau tergores, gampang sekali kita membedakan. Otomatis di sini ada warna yang putih. Kita akan cari posisi di sisi di dalam. Karena dari logika seperti ini ya. Kenapa dinamo itu putus? Biasanya untuk mengeluarkan as ini kita salah mengeluarkan atau salah menarik. Perhatikan dari rotor tengah ini menyentuh posisi dinamo. Apabila kita paksa, ini dinamo ini akan putus. Makanya kita harus sangat hati-hati dalam membuka dinamo. Tadinya hidup bisa jadi mati karena kesalahan dari cara membuka. Kita perhatikan dari sini yang lecet, karena kawat aluminium sangat mudah sekali menemukan yang lecet, otomatis tandanya terputus. Tanpa ada lecet sangat sulit sekali ya, putus hal mustahil, karena putusnya itu adalah karena tergores. Nah ini udah kelihatan nih, ada tanda putih lecet, dan ini putus, kawatnya telah kelihatan. Kita dekatkan lagi supaya jelas. Nah kelihatan ya, nah, ini putusnya nih. Ini yang lecetnya ini udah kelihatan, ini juga putus. Nah ini satu, kita tinggal mencari pasangannya. Pasangannya mana nih? Kita cari di sekitar sini, tidak mungkin jauh dari yang lain, atau putusnya di kutub lain tidak mungkin, otomatis putusnya di sekitar sini. Kita akan cari pasangannya ini mana ya. Nah ini kelihatan, alhamdulillah kelihatan betul ya, ini arahnya ke kabel warna merah. Nah ini suatu tanda. Jadi warna merah ini yang putus dengan warna putih karena putusnya di sini. Jadi skema sama yang putus udah terbaca ya. Kita akan kerok dari yang putus ini
kawat aluminium, jadi harus sangat hati-hati. Tidak bisa disolder kecuali menggunakan serabut cara nyambungnya. Kita akan kerok semuanya. Kerok warnanya putih ya, memang bukan tembaga. Kita mencari dari serabut kabel, kita bagi dua, lalu kita selipkan di tengah, kita pelintir supaya kejepit atau terlilit. Nah, ini udah nih, bisa nih. Lalu yang satunya lagi sama ya. Kita harus pelan-pelan dan hati-hati karena kawat ini kawatnya kecil dan rapuh, mudah putus. Berbeda dengan kawat mesin cuci besar, gampang nyambungnya. Kawat kipas angin nih, yang aluminium, jarang orang bisa nyambungnya. Yang pertama dibutuhkan kesabaran dan kejelian. Kawat paling halus, paling lembut kipas angin. Setelah itu kita akan menyoldernya. Gimana kalau nggak disolder ya nggak apa-apa, bisa. Yang penting telah kita lilit menggunakan kabel serabut. Kalau kawat mesin cuci, mesin air itu kawatnya besar, dikerok semua juga nggak putus. Tapi kalau kawat kipas angin, jangan coba-coba kerok semua, pasti akan putus. Ini ada, setelah kita sambung solder, lalu kita akan mengukurnya gunakan tester. Kita akan mengukur menggunakan tester hidup ya, karena sangat dekat sekali. Yang sempit ke satu ini lagi ada perbedaan. Ini telah kita sambung hidup semua tanpa dijamper. Kita sambung yang putus setelah hidup, berarti yang putusnya betul ya. Apabila setelah kita sambung yang putus masih tidak nyambung atau tidak hidup, ya kita cari lagi, berarti otomatis putusnya ada banyak ya, atau lebih dari satu. Ini hanya saran aja. Jadi kalau untuk pemula, janganlah memperbaiki kipas angin yang Cina atau kipas angin yang tidak bermerek. Itu sangat sulit ya. Jadi kalau untuk belajar itu kipas angin yang bermerek, Mas Pion atau Miyako, Cosmos. Kalau kipas-kipas Cina yang nggak bermerek, kita untuk belajar itu sangat sulit. Saya sendiri aja mempraktekkan dari kipas-kipas yang sekarang ini sangat rumit. Saya sendiri nih mengatakan saya sangat rumit gitu. Sangat rumit kita memperbaiki kipas angin Cina daripada kipas angin yang bermerek. Itu saya pribadi loh. Apalagi yang baru-baru belajar, menurut saya tidak usahlah kita belajar kipas-kipas yang sulit, yang tidak bermerek. Kita belajar kipas yang bermerek supaya
tidak mudah putus, apabila putus pun kita mudah menyambungnya. Maksud saya seperti itu. Apabila nanti udah paham, kita udah ibaratnya dalam menyambungnya udah mudah, tidak sulit lagi, nah boleh kita melangkah ke yang lebih sulit lagi. Kalau baru belajar kita langsung mengerjakan yang sulit, ya kabur. Apalagi ilmunya baru setengah-setengah gitu. Jadi ya tambah pusing, bukannya kita semakin semangat tapi semakin menurun. Untuk lebih semangat lagi ya kita mencari yang mudah untuk diperbaiki aja. Itu hanya saran bagi saya. Kita akan tes menggunakan listrik. Kita kasih tanda ini supaya jelas. Muter ke kanan atau ke kiri. Seperti coret-coretan video yang kemarinan nih. Strum kapasitor warna hitam. Nah ini langsung ke listrik. Warna hitam langsung ke listrik, strum kapasitor jadi satu. Yang min yang plus bebas, yang satunya lagi nih nyambungnya ke speed 1, 2, dan 3. Bagaimana sih kondisinya ini? Terkadang ada yang bertanya, ini dinamo kalau hidup itu bagaimana? Nah dinamo ini kalau hidup itu seperti ini. Kita akan tester dari strum kapasitor ya, warna hitam nih ya, warna hitam. Kita tes kecepatan hidup, kecepatan lagi kita pindahkan semuanya hidup, ya berarti dinamo ini hidup. Itu tandanya seperti itu aja. Kalau mati ya mati, berarti ada yang putus. Ini untuk pemula, bukan untuk yang udah paham. Kalau yang udah paham mah gak usah nonton video. Ini khusus orang yang belajar, juga kita sama-sama belajar. Nah ini udah hidup semua ya. Dari speed 1, 2, 3 udah hidup semua. Semoga yang belajar, kita sama-sama belajar. Buat pemula tetap semangat, kita belajar. Jangan putus asa. Kita selalu berusaha bagaimana yang terbaik. Semuanya kita kembali ke Allah. Yang penting kita selalu berusaha dalam belajar, istiqomah sambil berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.